Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pembelajaran pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 6, yaitu pembelajaran 3. Adapun KD-nya yang pertama 3.6 Bahasa Indonesia, kemudian KD 1.3 dan 2.3 untuk PPKN, dan terakhir 3.1 untuk IPS. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan melakukan pengamatan di lingkungan sekolah, siswa dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menuliskan hasil pengamatan, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan memanfaatkannya secara tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan menuangkan hasil diskusi dalam bentuk laporan, siswa dapat melaporkan hubungan antara karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan membuat puisi sendiri, siswa mampu menggunakan hasil pengamatannya tentang ciri-ciri puisi secara tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Berikut kita simak bacaan tentang Beni dan Made. Beni berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Beni. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," jawab Beni sambil tersenyum. "Artikel tentang apakah itu, Beni? Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Beni bangga. "Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Beni sambil mengeluarkan gulungan koran anak tersebut kepada Beni. Ya, berikut isi dari artikel koran yang dibawa oleh Beni. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya,
lahannya ingin membangun usaha mandiri. Seusai kuliah, seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usaha berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Ya, itulah bacaan tentang koran yang dibawa oleh Benny. Setelah kalian mendengarkan bacaan tentang koran yang dibawa oleh Benny, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan artikel yang ada. Beternak merupakan kegiatan mengembangkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Kemudian perhatikan gambar yang ada di buku paket. Di situ terdapat 4 gambar mengenai hewan peliharaan. Yang pertama ada peternakan ayam, yang kedua ada peternakan sapi, yang ketiga ada peternakan bebek, dan yang keempat ada peternakan kambing. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik.
Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Perhatikan gambar yang ada di bawahnya. Di situ terdapat contoh hasil pertanian yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Selanjutnya, simaklah puisi yang berjudul Hidupku Penuh Warna, karya De Caritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Ya, setelah kalian menyimak puisi tersebut, jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya. Apa judul puisi tersebut? Kemudian siapa pengarangnya? Yang kedua, apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Yang ketiga, menurutmu apakah isi puisi tersebut? Yang keempat, berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Yang kelima, berapakah jumlah baris di setiap baitnya? Dan yang terakhir, tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut. Nah, silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ya, demikian pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan tekun belajarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.